Oke, kembali bersama saya William Stenis di channel YouTube ini. Di video ini saya spesial membahas Bapak Menteri Keuangan kita yang baru, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa, di mana beliau berjanji akan mengguyur uang negara, yaitu APBN, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan IKN terus berlanjut di 2026. Bahkan beliau juga berjanji akan dorong lebih cepat lagi pembangunan ibu kota Nusantara di tahun 2026, karena semakin didorong lebih cepat lagi pembangunan IKN, tentunya seremonial groundbreaking yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, di mana sebagian besar seremonial groundbreaking dari tahap 1 sampai tahap 8 itu kebanyakan adalah investasi langsung murni dari swasta nasional maupun internasional, di mana bisa kita saksikan sendiri seremonial groundbreaking dari investasi swasta itu ada sekolah, ada belasan hotel, ada 5 mall, dan berbagai macam jenis investasi lainnya, yang dimana sebagian besar belum dilakukan pembangunan. Maka sangat realistis Menteri Purbaya ini ingin mempercepat pembangunan IKN dengan mengguyur APBN lebih besar, sehingga bisa memancing pemindahan ASN lebih cepat juga, dan juga menggerakkan investor swasta yang telah melakukan seremonial groundbreaking tadi untuk bisa memulai pembangunannya dengan sesegera mungkin. Tapi sekali lagi, Menteri Purbaya sedang menunggu arahan perintah dari Bapak Presiden Prabowo seperti apa mengenai kepastian APBN untuk menopang pembangunan IKN di tahun-tahun berikutnya. Tapi yang jelas pasti Bapak Presiden Prabowo telah setuju anggaran IKN sampai tahun 2028 sebesar 48,8 triliun. Bahkan Menteri Purbaya sendiri pernah mengunjungi IKN pada Januari 2024 sewaktu beliau menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan, yang dimana saat itu LPS juga melakukan seremonial groundbreaking di IKN, dan beliau memang waktu itu berharap pembangunan LPS bisa dipercepat. Tapi melihat kondisi langsung di lokasi bahwa infrastruktur jalan belum lengkap di sekitarnya, maka dari itu perlu guyuran dana APBN untuk pembangunan infrastruktur jalan di sekitarnya, sehingga pembangunan yang sudah groundbreaking seperti LPS tadi dan dari investor-investor swasta bisa berjalan ketika infrastruktur di sekitarnya sudah siap. Termasuk contohnya pembangunan jalan KIPP 1B dan 1C. Ketika pembangunan jalan KIPP 1B dan 1C sudah rampung, tentunya banyak investor swasta yang lokasi pembangunannya di sana bisa dipercepat karena infrastruktur jalannya sudah siap. Maka dari itu kita memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengguyur dana APBN dengan lebih besar untuk meningkatkan dan mempercepat investasi swasta juga, karena sejatinya swasta membutuhkan kepastian, yaitu infrastruktur jalan di sekitarnya sudah siap, serta pemindahan ASN yang bisa dilakukan secara bertahap. Serta kita juga memohon kepada Badan Anggaran DPR agar menyetujui usulan penambahan anggaran oleh Bapak Kepala Otorita Bapak Basuki Hadi Mulyono untuk
pembangunan IKN di tahun 2026 bisa dipercepat, karena Bapak Basuki telah berada di jalur yang tepat untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadikan IKN sebagai ibu kota negara pada tahun 2028 nanti, di mana trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan dipindahkan secara bersamaan. Tetapi pada tahap awal ditargetkan untuk eksekutif sudah bisa dipindahkan ASN-nya secara bertahap dimulai tahun 2025 ini, yang telah dirintis oleh ASN dari Otorita IKN, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, dan Kementerian PKP. Dan tugas kita sebagai masyarakat Indonesia terus dukung pembangunan ibu kota karya anak bangsa agar dapat berjalan sesuai rencana, dan otomatis juga kehadiran ibu kota Nusantara ini meringankan beban dari Jakarta yang semakin padat, dan Jakarta bisa fokus menjadi pusat ekonomi Indonesia bahkan internasional. Dan tentunya kehadiran ibu kota Nusantara di tengah-tengah Indonesia, berada di Provinsi Kalimantan Timur, bisa menjadikan pusat ekonomi baru juga dan simbol pemerataan pembangunan sampai ke timur Indonesia, karena wilayah timur dan tengah Indonesia yang selama ini masih kurang pembangunan, dengan adanya ibu kota di tengah-tengah Indonesia, maka daerah tengah dan timur Indonesia bisa lebih diperhatikan pembangunan, khususnya di bidang infrastrukturnya. Masukan untuk Kemenpan RB, mungkin kementerian yang sangat urgent untuk dipindahkan tahap awal seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP, karena kementerian terkait itu yang lebih banyak dibutuhkan di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Oke, demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.